Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Alhamdulillah sore ini kita masih bisa ketemu meskipun online. Pertama-tama saya mohon maaf karena tidak bisa tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jadi terpaksa harus digeser di sore ini. Sebetulnya saya sangat ingin ketemu, jadi kalau offline itu seperti kemarin, offline di kelas 6A, 6B itu gabung, kemarin jam berapa ya, lupa, jam 1 ya. Jam 1 kemarin gabung, saya di FKM, di RK4, itu menyenangkan gitu ya, interaktifnya itu lebih hidup gitu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga saya nggak bisa bertemu secara offline. Jadi tetap sama seperti tatap muka kita yang kemarin-kemarin. Saya lebih cenderung sebetulnya dari adik-adik mahasiswa itu bisa diskusi gitu ya, bisa diskusi tentang ini dan sebagainya. Karena kalau melihat slide-nya ini udah banyak. Sebenarnya saya nggak bikin slide gitu ya. Saya banyak berdiskusi karena saya rasa teman-teman mahasiswa sekarang itu sudah jauh lebih bacanya lebih banyak, pengetahuannya dari mana-mana, gitu ya. Nah, saya mencoba membagikan pengalaman-pengalaman dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ini. Itu aja. Baik. Kira-kira menurut adik-adik mahasiswa, peralatan ini kira-kira apa ya yang ada di benaknya Anda semua gitu ya? Kira-kira apa gitu ya yang mendasari kenapa di pemilihan peralatan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Monggo silakan. Apa? Aku on camera. Apa ya tadi? Enggak, aku enggak, bapaknya enggak begitu jelas suaranya. Ada. Enggak tahu. Atau belum ada? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Belum ada, langsung aja ya. Jadi kalau harus ngomong faktornya apa aja yang mempengaruhi itu ini sama pada saat kita menyusun perencanaan desain fasilitas kemarin. Hampir sama, tapi ada beberapa regulasi yang berbeda. Jadi di sini ada regulasi, kemudian ada menu, kemudian ada kapasitas produksi, kemudian ada luasan tempat produksi, kemudian konsep dapur dan konsep layanan. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Di regulasi itu ada tentang
pemilihan material. Pemilihan material untuk kalau kita memilih peralatan itu ada material-material yang memang menjadi persyaratan sistem keamanan pangan. Jadi sampai dengan hari ini itu kan kita kenalnya ada, kita sebutnya panci teflon gitu ya. Terus ada lagi yang baru keluar harmon, yang keluar baru yang dari batu gitu ya, macam-macam. Itu ada regulasinya, Kemudian kalau melihat bagaimana Pak kalau untuk yang pro gitu ya, kitchen pro. Nah, kitchen pro rata-rata menggunakan stainless. Dan stainless yang khusus untuk makanan itu stainless yang serinya adalah 03. Jadi secara keamanan pangan dia tidak akan mengkontaminasi makanan itu, sehingga makanan yang diolah menggunakan tempat atau bersinggungan dengan stainless itu nggak ada masalah gitu ya, nggak ada ujungnya nggak ada masalah keracunan makanan dan sebagainya. Nah, itu regulasinya ada. Jadi di regulasi itu ada, boleh dilihat ada kemarin di persyaratan fasilitas penyediaan fasilitas itu di sana juga ada ngomong secara spesifik memang tidak disampaikan, tapi kalau kita lihat di SNI, kita lihat di beberapa aturan itu disebutkan regulasinya ada. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi adalah regulasi. Kemudian yang berikutnya ngomong menu. Kenapa harus menu, Pak? Sama seperti kita mendesain kemarin, mendesain sebuah letak ruang dapur atau ruang instalasi gizi, itu kita harus sesuaikan menunya nih. Saya rasa dari adik-adik mahasiswa itu kan tidak hanya dari Pulau Jawa aja, ada yang dari Sumatera, ada dari Kalimantan, juga ada dari yang paling Indonesia, yang paling timur gitu ya, dan sebagainya. Menu ini yang juga menjadikan salah satu pertimbangan alat apa yang akan kita pesan ya, atau kita beli alatnya, karena peruntukannya beda itu. Tiap-tiap alat itu peruntukannya beda-beda. Nah, kayak seperti itu. Jadi menu sangat terkait dengan peralatan-peralatan yang ada. Saya berikan gambaran ya. Saya berikan gambaran yang lebih konkret lagi. Adik-adik pernah tahu Hisana, Sabana, AW, KFC, McDonald? Tahu pasti kan? Headset lagi. Saya rasa pasti semua tahu lah ya. Nah, di sana itu kalau kita melihat yang di Hisana sama di Sabana, mereka menggunakan alat yang konservatif gitu ya. Kalau menggoreng itu ya ada kompor, kemudian ada wajannya, ya. Tapi beda pada saat kita ngelihat bahwa industrinya di industri pro gitu ya. Itu mereka menggunakan, kalau toh harus ngomong deep frying mesin, itu deep frying mesin yang memang juga bukan seperti deep frying yang seperti kita lihat kalau kita beli french fries di french fries yang kecil-kecil gitu ya.
Jadi yang kapasitasnya kecil gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi ada deep frying mesin yang memang satu set gede gitu ya. Ada satu set besar. Nah, ada seperti itu. Nah, kenapa menu menjadi pertimbangan utama untuk kita menentukan peralatan? Gambarannya seperti itu. Nanti akan lebih jelas di berikut-berikutnya ya. Kemudian ada kapasitas produksi ini. Kapasitas produksi tadi yang saya sampaikan, kalau saya berikan contoh, ada Sabana, ada Hisana, ada AW, Texas, CFC, KFC, McDonald gitu ya. Apalagi ya, masih banyak ya. Ada itu. Mereka menyesuaikan merancang kitchennya, atau lebih tepatnya kita sekarang lagi ngomong memilih peralatannya, itu sesuai dengan kapasitas produksi yang mereka sudah targetkan. Muncul pertanyaan di sini, Pak, apakah nggak bisa kalau menggunakan peralatan konservatif seperti kompor biasa, kemudian wajan biasa untuk produksi yang banyak gitu ya, yang ribuan gitu. Bukan tidak bisa, jawabannya bisa, tapi efisiennya nggak dapat gitu. Efisiennya nggak dapat. Kemudian tenaga kerjanya butuh orang banyak bisa. Jadi itu juga yang menjadi perhatian. Jadi ada kapasitas produksi itu, kita lihat nih, kalau kita ngomong bisnis rumah sakit, karena kita orang gizi, kita selalu ngomong bahwa tempat tidurnya berapa sih rumah sakit tipe ini, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, kemudian rumah sakit tipe A. Pada saat rumah sakitnya ini tempat tidurnya lebih banyak, itu dibutuhkan alat-alat yang support itu. Kenapa? Ujungnya supaya efisiensinya dapat. Kalau kita memproduksi ayam goreng untuk rumah sakit yang kecil, yang tipe D gitu ya, dibanding rumah sakit yang lebih besar, ini beda gitu. Kalau yang gorengnya sampai puluhan kilo, nggak bisa Pak. Kalau pakai alat-alat yang konservatif, loh bisa, tapi hasilnya beda. Waktunya butuh lebih lama. Terus hasil akhirnya itu juga akan berbeda. Ada seperti itu. Kenapa di kapasitas produksi ini wajib menjadi pemikiran-pemikiran. Yang berikutnya adalah luasan tempat produksinya. Kenapa Pak ini harus dipikirkan? Ya, kalau Anda sudah membuat menunya udah tahu nih, kemudian kapasitas produksinya udah tahu. Seperti kemarin pada perkuliahan sebelumnya untuk perencanaan desain dan sebagainya, di situ ada aturan bahwa untuk luasan satu orang juru masak itu 2x2 meter ya. Untuk luasan kalau tanpa alat. Kalau di sekelilingnya ada alat itu 2x3 meter. Diregulasinya berbunyi seperti itu. Nah, terus bagaimana Pak kalau seandainya luasan di tempat kita itu tidak luas gitu. Nah, kita bisa custom gitu ya. Kita bisa customize peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Itu salah satunya kenapa luasan itu diperlukan, kita tahu. Kemudian yang berikutnya yang mempengaruhi lagi adalah konsep dapurnya. Konsep dapurnya ini mempengaruhi gitu. Jadi nanti kalau pas adik-adik mahasiswa lagi jalan-jalan, nggak tahu ke TP, nggak tahu ke Galaxy Mall,
terus melihat ada bakery yang ataupun kalau di TB lantai 6, di food court lantai 5 atau lantai 6 ya, itu ada ramen di sana yang dia bikinnya di depan ya. Terus ada kalau di food courtnya juga ada yang bikin mie-nya dia show gitu ya, cooknya itu show, bikin mie yang ditarik-tarik dan sebagainya. Nah, konsep dapur itu juga mempengaruhi pemilihan-pemilihan peralatan yang kita butuhkan. Dan yang juga melengkapi konsep-konsep itu untuk kita memilih, menentukan peralatan itu adalah konsep layanan. Jadi ada banyak yang di mall-mall mereka sudah open kitchen ya. Open kitchen itu kitchennya bisa dilihat langsung. Bukan tanpa sebab mereka membuat seperti itu, karena memang mereka kepingin show gitu ya. Mereka kepingin show menunjukkan bahwa ini loh kami makanannya fresh nih, dibuat mie-nya dibuat langsung seperti ini. Bahan-bahannya mereka kelihatan semua. Kemudian kebersihannya juga mereka kelihatan. Hygiene perorangannya juga kelihatan. Orangnya juga nggak pakai baju yang kotor gitu ya. Yang kelihatan bersih dan sebagainya. Kemudian sanitasi lingkungannya juga bagus sih. Semakin apa ya? Semakin itu yang juga mempengaruhi dari kita membutuhkan peralatan mana yang harus kita beli. Kemudian ini nanti nggak banyak kok, slide-nya cuma 3, yang lainnya cuma foto. Jadi nanti kalau Anda ada yang nggak jelas langsung aja tanya ya. Kemudian ada spesifikasi nih, ada spesifikasi. Di spesifikasi ini jelas tadi saya sudah singgung, kita biasanya nyebutnya teflon, ya. Ada yang harmon, ada banyak macam lah ya yang sekarang lagi rame gitu. Nah, kalau kita tahu, kalau kita biasanya beli di pasar gitu ya, ada wajan atau panci yang dari aluminium itu, ya boleh sih, boleh. Tapi sekali lagi, kita harus kembali lagi ke menu kita di awal tadi. Kalau untuk makanan-makanan yang banyak menggunakan santan, makanan-makanan yang menggunakan yang asid ya, asam gitu, kemudian ada cuka. Ini sangat berbahaya kalau menggunakan yang materialnya dari aluminium gitu. Atau kalau Anda sering melihat di pasar itu banyak dari ibu-ibu rumah tangga itu yang belinya wajan yang cor itu, yang warnanya putih itu. Dimana kalau kita masak nasi goreng terus atau kita lagi bikin opor ayam, warnanya jadi abu-abu gitu. Nah, wajahnya luntur nih. Wajahnya luntur. Itu jadi pertimbangan gitu. Kalau umpamanya kita ngomong di rumah sakit, bisnis atau makanan sehat, untuk para pasien nggak bisa dengan kondisi itu. Yang ada pasiennya nggak sembuh atau sembuh penyakitnya, tapi dia akan tambah penyakit yang lain karena dia keracunan dari kontaminasi yang terjadi dari material alat itu ke makanannya. Itu jadi pertimbangan. Ya. Terus yang baik yang mana, Pak? Kalau umpama kemarin ada pertanyaan, Pak, di desa kami itu kami sulit untuk mendapatkan itu. Jadi kami biasa masak pakai kuali. Itu tadi saya sampaikan bahwa menu itu akan mempengaruhi untuk kita menentukan mau beli alat seperti apa.
kemudian kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan di situ. Kalau itu sifatnya untuk show, ya sekarang lagi banyak nih ya resto tengah sawah gitu ya. Jadi dia masak nasinya pakai wali, terus pakai cara masaknya di aron ya, di aron nih, di apaan ya bahasa Indonesianya nggak tahu saya. Di aru gitu ya, direbus, bukan direbus ya, apa ya? Jadi beras yang dimasak dengan air mendidih, kemudian diaduk, kemudian diletakkan di kukusan gitu. Kukusannya bisa dari bambu yang kerucut itu kalau adik-adik mahasiswa pernah lihat, atau ditaruh di tempat yang seperti wali gitu ya. Itu ada seperti itu. Nah, kalau ada seperti itu bagaimana Pak? Kalau itu fungsinya untuk di kafe, di resto, dan untuk menunjukkan ini sebuah tradisional ataupun etnik yang mau ditunjukkan, sah-sah saja gitu. Sah-sah saja. Ya. Sama sekarang pertanyaan saya, boleh silakan dijawab. Enak mana untuk Anda semua yang penyuka sambal? Sambal yang diulek pakai cobek batu atau di blender? Digoreng. Enak mana? Ayo. Kenapa? Pakai cobek. Ya. Ya, memang enak pakai cobek gitu ya. Tapi itu kalau dipakai untuk di rumah atau hanya untuk kita di keluarga gitu. Tapi kalau sudah untuk ribuan, yang satu kali bikin itu ribuan, bukan tidak mungkin dilakukan, tapi hasil akhirnya itu yang jadi tidak efisien. Kita butuh orang banyak. Kalau orang banyak, mungkin kita bisa padat karya gitu ya, bisa membuka lapangan kerja baru. Mungkin tidak terlalu masalah gitu. Tapi bahwa yang nggak bisa kita kejar itu adalah waktu. Di mana waktu itu hanya 24 jam gitu. Oh, tapi ada sih kebab kontainernya Bapak Raffi itu dia buka 25 jam sehari. Keren ya. Jadi ada seperti itu. Waktu itu yang nggak bisa kita kejar gitu. 24 jam sehari. Nah, kalau udah produksinya udah ratusan bahkan ribuan, untuk rumah sakit yang tipe B aja rata-rata minimal mereka sudah 500 porsi sehari. Itu yang mungkin tipe C juga segitu deh. Kemudian kalau untuk yang tipe A lebih banyak lagi gitu ya. Lebih banyak lagi untuk penggunaannya. Nah, kita bisa efisienkan ke arah sana kalau kita materialnya itu juga kita pikirkan. Oh ya, enak pakai batu, memang diulek pakai batu enak gitu. Tapi nggak memungkinkan kalau kita sudah masuk ke Kitchen Pro. Belum lagi kalau kita nanti sudah apply ke regulasi tentang HACCP. Pasti kita tidak akan pernah lolos di sana pada saat kita menggunakan alat-alat yang tidak komplain ke keamanan pangan. Ada seperti itu. Jadi spesifikasi ini penting, material menjadi pemikiran-pemikiran. Jadi kita juga wajib tahu bahan apa yang tidak supaya tidak berkontaminasi gitu ya, dan meracuni makanannya sehingga tetap aman untuk pasiennya.
intinya kalau umpamanya kita ngomong tentang di bisnis perumah sakitan, khususnya di instalasi gizi, pasien safety atau keamanan pasien itu nomor satu. Karena kita orang gizi, kita ngomongnya selalu keamanan pangan. Keamanan pangan itu jadi parameter nomor satu yang tidak boleh kita tawar. Tidak boleh kita tawar. Jadi semua mengacunya ke sana. Nah, yang berikutnya adalah spesifikasi ini ukuran. Ini sama seperti yang tadi. Jadi ada di slide sebelumnya itu ngomong tadi sudah ngomong kapasitas produksi, kemudian berikutnya adalah ukuran, ya, ukuran. Kenapa ukuran ini wajib kita pertimbangkan? Ini ada contohnya nih ya. Di sebelah kanan, di foto sebelah kanan ini ada namanya subboiler. Subboiler di sini itu kalau kita untuk membuat makanan-makanan yang berkuah. Dia yang paling kecil adalah 50 liter, yang paling besar adalah yang ada di foto ini 200 liter. Jadi pada saat kebutuhan tempat tidur kita atau kita supportnya itu kita besar, kita nggak bisa nih pakai yang kecil, yang kapasitasnya kecil. Karena satu, kita butuh waktu yang singkat untuk memproduksi ini, untuk memproduksi makanannya. Kemudian yang berikutnya, kalau tempatnya terpisah-pisah pakai panci kecil gitu ya, apa yang akan terjadi? Rasanya akan beda gitu ya. Kan ukurannya sama, Pak. Iya. Dengan takaran yang sama, dengan semuanya, itu hasilnya kadang bisa berbeda karena ada perbedaan api. Ada perbedaan apinya yang menyebabkan hal-hal itu bisa terjadi gitu. Makanya ukuran ini juga menjadi pertimbangan. Jadi ini kita beli yang memang untuk seperti ini, gitu ya. Ada subboiler untuk supaya masaknya bisa standar. Kemudian kalau kita lagi membuat ungkep ayam gitu, kita nggak pakai wajan biasa gitu ya. Jadi kalau pakai wajan biasa malah nggak ketemu gitu. Yang bawah sudah matang, hancur, yang atas masih mentah. Nah, kalau kita masak dengan menggunakan subboiler ini, matangnya rata, yang bawah juga matang karena ini rata gitu ya. Panasnya rata. Panasnya rata. Dan di teori memasak atau di proses memasak itu sendiri, kalau maunya Anda semua melihat di prosesnya McDonald, di semuanya yang pro itu semua, mereka kalau pas masak sayap ya sayap aja, masak dada ya dada aja, pas paha juga paha aja. Karena masing-masing jenis itu matangnya berbeda gitu ya, matangnya berbeda. Jadi kenapa kita siapin dulu nih semua untuk alat tempur kita, baru nanti kita masuk ke proses memasaknya. Bahwa di proses memasak itu pun nanti ada beberapa yang nggak bisa, kan ini sama Pak namanya ayam, iya tapi proses memasaknya beda gitu ya. Nah di ukuran ini pentingnya seperti itu. Kenapa kita butuh kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita rencanakan kalau kita membuat perencanaan dapur baru. Terus bagaimana Pak kalau seandainya ya alatnya terbatas karena keterbatasan biaya dari masing-masing korporasinya gitu atau perusahaannya? Ya nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah kita rencanakan dengan matang kapan nih kita akan beli ini nanti, kapan nih ini kita akan sesuai dengan target produksi yang sudah ditentukan oleh manajemen. Gitu ya. Ini kalau yang untuk ukuran-ukuran. Kemudian yang berikutnya ada penggunaan energi.
penggunaan energi ini sudah beberapa tahun terakhir atau 10 tahun terakhir sudah digaungkan bahwa kita harus hemat energi nih menuju go green dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga kita harus pikirkan. Karena bagaimanapun sebaiknya kita juga di sini gimana nih? Komen nggak Pak? Membuat Ini itu doang nggak kuat. Cemaran-cemaran yang pada saat saya kuliah dulu, saya dapat materi yang namanya global warming. Rasanya sekarang ini deh saya juga baru ngerasain, oh iki loh yang katanya guru-guru saya dulu, dosen-dosen saya dulu ngomong global warming itu kayak gini, dan ini sekarang kita sudah ngalamin rasanya. Habis panas langsung hujan deres gitu ya. Habis hujan deres langsung panas. Ya, bahasa Jawa gitu ya, meletek semua kita ini akhirnya. Pakai jas hujanan, habis kepanasan, kehujanan gitu ya. Sumuk pakai jas hujan, kalau dilepas itu nanti di tengah jalan langsung kehujanan gitu ya. Kalau nggak dilepas itu panas, ya udah dipakai aja gitu ya. Risikonya naik motor kan begitu ya. Nah, penggunaan energi ini wajib kita pertimbangkan adik-adik supaya kita juga bisa menjaga bumi kita ini tetap lebih sehat gitu ya. Karena ada banyak, ini bisa menggunakan tenaga listrik, bisa menggunakan tenaga matahari, bisa menggunakan tenaga gas gitu ya. Ada gas LPG, ada kompres gas, ada gas alam, ya, ada seperti itu. Ada juga yang menggunakan tenaga air. Nah, itu wajib untuk kita pikirkan. Selain untuk supaya operasional yang kita lancar, kita juga berpikir bahwa kita tidak boleh membuat bumi ini semakin rusak. Gitu. Yang berikutnya, secara spesifikasi yang harus kita pilih, mau pilih manual, alat, atau mau pilih yang semi otomatis, atau yang full otomatis. Gitu. Kalau kita memulai sesuatu yang baru dari kecil, silakan kalau akan menggunakan manual. Saran saya, tetap dipertimbangkan untuk tetap menggunakan yang semi otomatis ataupun otomatis gitu ya. Karena sekarang juga sudah tidak mahal gitu ya. Alat-alat kitchen standar yang bagus itu tidak mahal gitu. Jadi saya buka diskusi sedikit. Tadi saya sampaikan ada contoh Hisana, Sabana, dan yang produk-produk dari asing ya, yang ada CFC, KFC, McDonald, AW dan sebagainya. Kira-kira menurut Anda semua, kalau Anda nanti bergerak di bidang foodpreneur, Anda akan pakai yang manual atau semi otomatis atau yang otomatis? Konteksnya kalau kita buka usaha atau nggak usah ngomong buka usaha deh. Kalau kita harus menentukan spesifikasi alatnya, kira-kira kalau Anda nanti Bismillah, semoga nanti Anda juga jadi orang-orang penting yang punya kewenangan untuk memutuskan, punya jabatan untuk memutuskan, oh saya harus beli alat yang begini untuk gizi, oh alat yang begini, gitu. Kira-kira Anda akan pilih yang mana nih? Silakan kita coba diskusi sedikit di sini. Silakan, siapa aja boleh. Permisi Pak, izin berpendapat.
Silakan. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke yang semi otomatis. Pertimbangannya kalau saya boleh tahu? Kalau pertimbangannya itu, soalnya semuanya itu sebenarnya nggak bisa dibuat otomatis, jadi tetap ada yang perlu dipantau sama manusia gitu. Ya, nggak salah. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi ada alat-alat yang memang ada full otomatis, ada manual dan semi otomatis gitu ya. Kalau konteksnya tadi, kalau saya berikan contohnya Hisana Sabana dan apapun lah ya, yang saya nggak tahu kalau yang UMKM itu Hisana Sabana itu menurut saya masuk bagus gitu ya, masuk kategori bagus. Karena sebetulnya yang lain-lainnya kan juga banyak ya, banyak ayam goreng yang ala-ala KFC begitu kan banyak. Nah, pertama itu tadi tidak salah bahwa tidak ada alat yang tidak diawasi oleh manusia. Saya berikan contoh sederhana, saya pernah kerja di KFC, saya pernah kerja di McDonald. Jadi kalau di KFC dan McDonald itu kalau kita membuat ayam goreng yang sama nih, ayam goreng tepung, prosesnya kira-kira tidak terlalu berbeda. Saya menyoroti karena kita ngomongnya nanti untuk menentukan peralatan, kita coba fokus ke alatnya. Kalau alat yang ada banyak di UMKM itu menggunakan wajan biasa dan kompor high pressure biasa. Kira-kira atau Anda, saya nggak tahu ya, apakah Anda pernah merasakan Hisana, Sabana, McDonald, KFC dan sebagainya, tapi saya rasa mayoritas dari Anda pasti pernah merasakan. Saya karena memang pecinta kuliner gitu ya, dan memang profesi saya juru masak, jadi saya suka aja nyicip, bukan suka makan ya, tapi saya suka nyicip aja, melihat oh ini begini sambil belajar di situ. Ya. Kita bisa belajar di mana aja gitu ya. Nah, kira-kira kita diskusi lagi nih. Nanti ini akan jadi satu rangkaian yang mungkin menurut saya akan memudahkan cara berpikir kita untuk melihat spesifikasi. Anda yang sudah pernah merasakan Hisana Sabana ataupun apapun yang itu UMKM, kalau dibandingkan, mohon maaf saya sedang tidak ingin membandingkan brandnya ya, tapi hasil dari masakannya. Dan saya sedang tidak mendiskreditkan yang ini nggak enak, yang ini enak, bukan ya. Jadi saya tidak melihat itu. Kalau menggunakan yang manual, jadi yang manual itu ada yang di UMKM kita, itu banyak yang manual, menggunakan wajan biasa, kemudian di situ minyak banyaknya sama, gitu ya. Minyak yang digunakan beda, tapi ya dibanding dengan yang menggunakan alat-alat yang semi otomatis ataupun yang otomatis. Kira-kira menurut Anda bedanya di mana ya? Secara hasil produk dan secara efisiensi waktunya. Yang tadi udah benar itu bahwa ada semi otomatis yang nggak ada ceritanya terus nggak dijaga orang, nggak ada. Nanti saya berikan contoh-contohnya gitu ya. Yang real, yang
saya mengalami hal-hal itu hampir di setiap pekerjaan saya. Ada seperti itu. Silakan, monggo. Siapa yang mau discuss di sini? Kira-kira ada perbedaan di mana ya di hasilnya kalau kita menggunakan kompor biasa dan wajan biasa, kemudian kita menggunakan yang deep frying yang semi otomatis ataupun yang deep frying yang full otomatis. Kira-kira hasilnya di mana? Nanti kita diskusi. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Ada yang untuk mau menyampaikan pendapat? Belum ada? Izin menyampaikan pendapat, Pak. Silakan. Jadi kalau menurut pendapat saya, mungkin untuk yang manual kan biasanya pakai wajan biasa, kompor biasa itu. Jadi untuk bisa membuat matangnya merata itu masih perlu seperti diaduk secara manual begitu untuk waktu yang terus-menerus atau untuk waktu yang tertentu. Kemudian untuk yang semi otomatis itu mungkin dia untuk matangnya bisa lebih merata, cuman karena tidak sepenuhnya otomatis itu masih perlu untuk diperhatikan oleh tenaga produksinya. Jadi bisa dilihat kalau warnanya begini itu kira-kira udah matang apa belum. Jadi masih perlu ada tenaga produksi dari tenaga manusia. Kemudian kalau yang untuk otomatis itu dia bisa memasak dalam jumlah yang besar. Terus untuk tingkat kematangannya itu bisa sudah semuanya merata. Jadi tidak perlu ada tenaga manusia lagi. Sudah ditentukan oleh mesinnya sendiri. Jadi untuk waktu segini pasti dia matangnya sudah golden brown atau bagaimana, Pak? Ya, ya. Saya sepakat dengan pendapatnya Anda, ya. Saya sepakat. Jadi kalau dirangkum, disimpulkan itu ada efisiensi yang didapat di sana. Yang pertama itu, kalau kita ngomong sebuah perusahaan, kita selalu melihat bukan ngomong selalu harus cuan, ya, bukan. Jadi ada efisiensi yang didapat di sana. Yang terpenting dari semuanya itu standar dari teksturnya dapat, standar dari presentationnya dapat. Tadi udah disampaikan itu, kalau pakai wajan biasa harus diaduk-aduk Pak, kadang nggak rata, nggak bisa golden brown. Yang satu udah golden brown, yang lain belum gitu ya. Karena itu tadi panasnya nggak merata dan harus ditungguin. Dan itu pakai feeling betul. Kalau ditinggal dikit gosong gitu. Nah ada itu. Kemudian kalau nanti Anda bandingkan hasilnya secara juicy itu apa ya bahasanya ya? Kalau ayam atau daging itu kalau digoreng, kalau salah metode gorengnya, ya saya bilang salah metode gorengnya, hasilnya keras gitu. Dia jadinya alot gitu ya. Loh kan ayam digoreng harus matang Pak. Sepakat, ayam digoreng harus matang, nggak boleh mentah. Tapi kalau kelamaan, karena gorengnya apinya kecil banget kelamaan, ayamnya jadi keras gitu. Nggak juicy lagi. Nah, kalau menggunakan semi otomatis, itu sudah lebih baik. Dia sudah lebih baik. Karena suhunya sudah setting ya. Goreng ayam untuk seperti itu suhunya di 300 derajat, lamanya sekitar 12 sampai 13 menit. Kalau yang di semi otomatis. Nah, itu juga masih kita harus lihat gitu. Karena dia belum full otomatis. Kalau yang full otomatis, ya, yang full otomatis
kita nggak usah lihat-lihat lagi. Kita masukin, kita tutup, kita pencet-pencet, udah. Begitu dia matang, dia ngangkat sendiri, matangnya rata, warnanya rata, jusinya dapat, ada seperti itu, waktunya lebih singkat. Nah, itu kalau di manajemen makanan, itu kita pertimbangkan semua. Kenapa kita pilih spesifikasinya? Pak, tapi kan pasti mahal. Iya, mahal di depan nggak apa-apa, tapi semua, kalau kita jual makanan kan kita selalu ngomongnya, kalau beli makanan ya harus enak gitu ya. Bisa dimakan. Nah, itu yang kita jaga. Yang paling sulit di bisnis makanan, ataupun kalau kita ada di dapur gizi pasien, itu standarisasi tentang rasa gitu. Meskipun rasa itu sangat subjektif ya, tapi menjadikan sesuatu yang sampai hari ini masih ada stigma bahwa makanan rumah sakit itu nggak enak. Ini yang perlu kita sebagai orang gizi untuk campaign untuk ini. Kita selalu harus kampanye itu. Kita nggak ngelawan, loh iya memang makanannya nggak enak ya, memang itu karena sakitnya itu, nggak begitu caranya ngomong gitu ya. Tapi bahwa Bapak, Ibu, makanan ini memang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan dari kesehatannya Bapak Ibu gitu. Nah, perkara selera nanti kita tinggal ikutin. Itu yang wajib kita sampaikan kalau kita sebagai ahli gizi. Nggak bisa kita ngomong, saya masih beberapa kali ketemu teman-teman ahli gizi itu di rumah sakit. Saya kalau lagi dampingin rumah sakit gitu ya, keluarnya apa? Ini anak-anak gizi ini nggak bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik, Pak Ludi. Oh, ya wis. Ya ada itu, ya nggak bisa Pak, maunya pasiennya komplain nih, makanannya keras dan sebagainya. Itu terus makanannya bubur aja, makanannya sayur tipe B aja atau tipe A aja gitu ya. Mereka ngomong, ya memang Bapak sakit ini, Bapak harus makan ini. Ya nggak begitu gitu, cara menyampaikannya nggak begitu gitu ya. Jadi kita sampaikan betul bahwa Bapak Ibu, makanan ini memang dibuat untuk Bapak Ibu supaya segera sehat, untuk support, untuk perbaikan nutrisi. Nah, ada seperti itu. Nah, balik ke manual semi otomatis dan otomatis itu yang terjadi. Kalau kita beli burger di McD, ya, karena saya juga pernah kerja di sana, jadi saya bisa ceritakan ini. Kita nggak harus ban burger itu nggak harus kita belah ini pakai pisau khusus, enggak. Ya udah, kita tinggal buka itu, mereka juga sudah dua tumpuk begitu, tinggal kita taruh di ban berjalan, udah biarin aja PT-nya atau dagingnya itu kita juga taruh di ban berjalan, udah nanti tinggal dia muter balik ke sini sudah posisi matang. Sama seperti kalau maunya Anda ke pizza ya, ke Pizza Hut yang saya tahu, di Pizza Hut itu, di Domino itu juga ada. Kalau di Domino saya nggak pernah kerja di sana, saya pernah kerja di Pizza Hut. Di Domino saya lihat, karena Domino itu open kitchen ya, Domino Pizza itu open kitchen, saya juga bisa ngelihat mereka juga sama, mereka sudah menggunakan oven itu yang adonannya atau dough-nya, bahasa kitchennya. Dough-nya setelah di-press itu, kemudian di topping, dia ditaruh di ban berjalannya, dia masuk kurang lebih sekitar 10 menit, ada yang 12 menit, udah mateng nih, balik ke kita mateng. Makanya kalau pas Anda makan ke Pizza Hut, dia akan selalu ngomong, respon time-nya dia terukur betul, karena prosesnya dia udah terukur. Atau kalau pas Anda makan ke McD, KFC, Texas begitu, kalau pas saya mau beli yang paha atas, paha atasnya kosong Mbak, mau nunggu 15 menit. Nah, karena mereka udah punya patokan itu gitu. Tinggal kalau pizza itu tinggal masuk aja, nanti 10 sampai 12 menit dia udah matang sempurna. Toppingnya udah melt bagus begitu. Terus
warna-warna gosongnya udah cantik, douxnya juga sudah matang. Nah, udah itu memudahkan kita untuk mengontrol mutu kalau kita menentukan spesifikasi itu. Terus bagaimana Pak dengan budgetingnya? Ya, manual itu memang paling murah. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi sekarang udah banyak alat-alat itu yang murah gitu ya. Produknya Xiaomi, saya bukan salesnya Xiaomi ya, tapi kalau namanya produk-produk itu sudah sangat banyak yang support untuk kalau Anda punya kafe yang masih kecil-kecilan, Pak lebih baik beli kompor biasa atau yang sudah langsung begitu. Ya, kompor biasa tetap dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau maunya Anda bisa beli deep frying itu juga nggak mahal, ada 800, ada 1 juta. Terus kalau maunya Anda butuh yang air fryer kalau maunya Anda bikin catering di kecil-kecilan, kemudian makan kalau yang rendah garam, kemudian kardiovaskuler yang mereka tidak boleh terlalu banyak minyak, itu Anda bisa goreng pakai air fryer itu dengan minyak yang sangat sedikit. Itu udah bisa matang dengan cantik gitu ya. Matang sempurna. Nggak mahal juga. 1 jutaan gitu. Kita juga bisa goreng french fries tanpa minyak pakai air fryer, bisa juga gitu. Memang secara rasa tetap yang namanya protein itu saya bilang seksi kalau digoreng gitu ya, digoreng pakai minyak itu aromanya menggoda gitu ya, aromanya semua protein, telur gitu aja, telur dibuat dadar, digoreng itu aromanya itu mengundang selera gitu. Atau tempe goreng gitu ya, tempe goreng yang dibumbuin pakai bawang putih gitu, sama garam gitu aja digoreng, waduh sudah seksi banget itu aromanya, mengundang kita untuk bisa makan gitu ya. Nah, ini boleh dipertimbangkan. Saran saya, janganlah full manual. Kita beli yang semi otomatis boleh, yang otomatis, oke lah kalau memang sudah kepingin ke yang pro gitu ya. Karena hasilnya jauh sangat bisa dipertahankan. Kenapa ada banyak kafe, ada banyak restoran yang tutup? Karena mereka tidak bisa mempertahankan kualitas atau mutu dari makanannya, gitu. Ya, jadi di spesifikasi saya sih menyarankan kalau memang kita rumah sakit, terutama ya jangan banyak manual, ya. Syukur-syukur bisa otomatis. Kalau belum bisa ya semi otomatis dulu nggak apa-apa. Yang berikutnya yang harus kita pertimbangkan itu di perawatan dan di harga. Wajar kalau itu menurut saya, jangan terus beli ternyata after sales-nya jelek. Kalau ada apa-apa repot gitu ya, rusak buang, waduh lah ya. Gimana kalau seperti itu? Jadi nggak bisa seperti itu. Harga pastilah, karena memang nanti faktor harga itu kemampuan dari Anda atau perusahaannya yang untuk menentukan, budgetingnya sekian nih 1 tahun, ya. Yang berikutnya ini udah gambar-gambar semua nih, udah gambar-gambar semua, ada 4 slide kalau nggak salah. Jadi ini saya sampaikan yang sebelah kiri itu namanya stove high pressure, kompor tekanan tinggi. Kompor tekanan tinggi, bahannya dari stainless steel 03, ini yang kami punya. 2 tungku, ini tekanannya sampai dengan 5 bar. Dibutuhkan Pak? Iya dibutuhkan. Jadi kalau Anda melihat konsep dapurnya, itu kalau maunya Anda di materi sebelumnya untuk membuat kitchen yang kitchen Chinese style, ini Anda butuh banyak kompor ini karena menu makanannya seperti itu dan cara mengolahnya
wajib menggunakan kompor high pressure ini. Kalau pakai kompor biasa bisa apa enggak? Oh bisa, tapi enggak ketemu otentiknya. Saya berikan contoh gambaran ya. Kalau Anda beli nasi goreng duk-duk itu ya, apa nyebutnya nasi goreng duk-duk ya, yang kadang lewat di kos-kosan kita dan sebagainya. Dia kompornya kan juga pakai high pressure. High pressure tapi yang tidak 5 bar, tapi paling enggak dia high pressure. Coba Anda bikin sendiri nasi goreng di kos-kosan Anda. Kira-kira beda apa enggak hasilnya? Sama kalau umpamanya kita menggunakan kompor yang tekanan tinggi kayak yang di mie duk-duk itu. Meskipun resepnya sama, cuman bawang putih, bawang merah gitu ya. Mereka biasanya pakai raja rasa, ada tomat botol, udah ada kecap manis, udah jadi. Umpamanya resepnya sama, kira-kira bisa sama enggak hasilnya? Kalau kita menggunakan alat yang biasa di tempat kosnya kita atau di rumahnya kita. Gimana? Kira-kira? Beda, Pak. Beda, iya. Iya. Karena di makanan Chinese food secara otentik itu kan ada, kalau kita lihat ada istilah flambe ya. Flambe itu api besar yang masuk ke dalam woknya, dalam wajannya itu. Itu memang untuk memberikan aksen aroma di sana. Aksen aroma, ada aroma sangit-sangitnya. Itu nggak akan dapet gitu kalau kita pakai di kompor di rumah yang pakai low pressure gitu. Nggak ketemu ada itu sangit-sangitnya itu. Nah, ini kenapa saya bilang untuk di jenis ini sesuai fungsinya ini wajib kita juga pertimbangkan. Apakah di menu, kenapa tadi saya pasang di paling depan, setelah regulasi kita ngomongnya menu gitu ya. Karena ini tadi kita perlu subboiler ini apa enggak, kita butuh kompor high pressure ini apa enggak. Nah, itu mengacu ke menu semuanya. Seperti itu. Ini yang berikutnya, yang sebelah kiri yang terbuka ini namanya tilting pan. Ya, yang kiri itu tilting pan. Apakah fungsinya beda, Pak, sama subboiler yang sebelah kanan ini tadi? Sebetulnya bisa. Di tilting pan itu digunakan yang sama untuk subboiler. Sebetulnya. Tapi kalau secara peruntukan, namanya aja subboiler. Dia memang dipakai untuk yang semuanya cairannya lebih banyak gitu ya. Kalau cairannya yang cuma sedikit, yang nyemek-nyemek, bahasanya apa nyemek-nyemek. Cairannya sedikit, silakan pakai tilting pan. Kemudian untuk material yang mudah hancur, saya menyarankan pakai tilting pan. Karena permukaannya yang datar dan tidak harus diaduk-aduk. Nah, ini lebih menjaga kepada hasil akhir yang tidak hancur gitu ya. Dan juga ini kalau Anda lihat di tilting pan ini di sebelah kanannya ini ada putarannya gitu ya. Karena tetap SDM itu aset nomor 1 buat perusahaan makanan yang masih menggunakan semi otomatis. Saya sebutnya semi otomatis ya. Kami belum full otomatis gitu. Mungkin meskipun McDonald pun mereka juga akan ngomong SDM itu adalah aset utama gitu. Nah, kenapa saya sampaikan untuk yang di kanan ini? Karena kita nggak usah ngangkat yang bebannya, kalau tilting pan ini lebih dari 20 kilo kalau kita masak di sini. Itu kalau kita angkat, kita bisa HNP itu. Atau kita ngelihat subboiler yang ada di kanan ini ada putarannya gitu. Kalau kita harus
ngangkat yang 200 liter ini, ya HNP kita. Enggak, ini aku belum datang plastik. Kalau kita nggak kepleset, gitu ya. Kalau kita kepleset, kecelakaan kerja, waduh, gimana gitu. Makanya ini dimudahkan dengan ada putarannya. Ini begitu diputar, ini udah langsung nuang gitu. Jadi lebih memudahkan kepada semua staf produksi. Nah, di sebelah kanan ini ada namanya kombi steamer. Kombi steamer sesuai namanya untuk steam. Kalau nanti Anda berangkat magang, ya, terus ketemu ada masih banyak rumah sakit itu yang tidak menggunakan kombi steamer. Kombi steamer ini untuk nanak nasi, untuk masak nasi. Kalau ternyata mereka masih menggunakan rice cooker, gitu. Rice cooker kan ada Pak yang besar, iya memang ada yang besar, tapi nggak efisien kalau pasiennya itu satu kali makan 200 porsi, padahal maksimal itu hanya 7 kilo gitu ya. 7 kilo, kita butuh berapa rice cooker? Dan kalau rice cookernya nggak kita cek, dia bisa gosong gitu. Kalau menggunakan alat ini, enggak. Tinggal kita cuci berasnya, ya. Ini ada di sebelah kiri, ini mesin cuci beras. Kalau bahasa Jawa itu untuk mususi beras gitu ya. Ada ini, gitu ya. Nah, habis kita cuci berasnya, kemudian kita masukkan ke steamer ini. Udah nggak makan waktu lama. Kalau untuk yang ukuran ini, dari cuci sampai matang hanya butuh waktu 30 menit, matang sempurna, nggak mungkin meletis, nggak mungkin gosong. Itu yang paling penting. Karena kita untuk mengontrol, bukan kita mau memudahkan juru masaknya supaya kerjanya ringan, ya memang kita harus meringankan kerjanya mereka. Dan kita harus membuatkan sistem untuk mereka supaya mereka tidak kelelahan gitu. Supaya nanti ujungnya produktivitasnya tinggi. Nah, kita buat ini gitu ya. Nah, kita kerjakan di sini. Setelah dicuci pakai rice washing, masuk ke steamer, udah tinggal aja selesai. Rice washing itu juga kita nggak harus nungguin gitu ya. Terus kita cuci manual gitu. Kita cuci manual. Ya kalau cuma untuk 1 atau cuma 10 orang, tapi kalau umpamanya di tempat kami itu satu shift itu sekitar 1000 porsi gitu. Wah, musuh sitok bisa 1 jam lebih nggak selesai. Lalu nanti masaknya kapan gitu ya? Matangnya kapan? Terus kami ngirimnya kapan? Nah, ada itu. Makanya diperlukan spesifikasi alat yang sesuai dengan jenis dan peruntukannya. Ini untuk kombi steamer. Kalau yang sebelah kanan ini showcase biasa. Saya rasa Anda semua pasti juga tahu fungsinya seperti apa dan sebagainya. Kita lebih gunakan untuk cold supaya tidak terjadi kontaminasi di situ, bakteri juga tidak tumbuh. Itu secara HACCP-nya kita pengendalian ada di sana. Untuk yang sebelah kiri itu namanya kombi oven gitu ya. Ada, kalau kita di Indomaret Point kita akan bisa melihat banyak itu, tapi yang di Indomaret Point itu kombi oven yang dipakai untuk baking, yang untuk oven roti ya, untuk oven roti. Nah, yang ini saya tampilkan di gambar ini kombi oven yang untuk memasak gitu. Jadi satu rangkaian memasak ini bisa langsung kita barengan. Ini yang kalau yang ada di foto ini untuk 120 porsi itu bisa bareng gitu. Masak daging di paling bawah, kemudian di atasnya kita ada masak ayam atau ada sayuran, ada apa itu bisa kita atur gitu ya. Ini kayak persis kayak main game itu di sebelah kanan. Ada layar yang kayak HP ini kita tinggal pencet. Layer 1 itu mau dimasak apa, kita butuhnya matang, setengah matang, ataupun matang sekali, tinggal pencet. Nanti
tinggal kita tutup aja. Setelah dimasukkan di sini semua, kita pencet, kita tinggal deh, kita kerjain yang lain. Dia akan matang sempurna sesuai yang sudah diprogramkan. Jadi cook itu enggak terus pegang wajan gitu, enggak ya, pegang peralatan-peralatan yang lebih modern seperti itu. Ada seperti itu. Yang berikutnya ini tadi alat untuk cuci beras. Jadi kalau kita satu kali masak itu harus 25 kilo, 30 atau 50 kilo, satu karung itu 25 kilo. Kalau semuanya satu kali masak kita butuhkan 2 karung, 3 karung atau 4 karung, oh betapa lamanya kita harus cuci beras ini, gitu ya. Jadi kita pakai alat cuci masak, alat cuci beras seperti ini. Apakah ada kelemahannya, Pak? Ada kelemahannya, airnya agak sedikit boros di sini. Jadi kita juga berhitung untuk itu. Jadi bagaimana caranya supaya pekerjaannya efisien, tapi airnya juga tidak terlalu boros. Yang sebelah kanan ini yakin saya dari sebagian besar Anda tahu ini namanya mixer gitu ya. Di ini rangkaiannya ini ada mixer, kemudian ini yang sebelah kiri ada pulver, kemudian ini ada oven. Saya jelaskan dari yang mixer. Jadi kami itu karena kepingin juga bahwa makanan tidak hanya sekedar dimakan tapi tidak ada manfaatnya untuk tubuh. Kami berusaha kalau nanti Anda jalan-jalan ke mall, Anda bisa lihat kalau mixer yang model begini, ini mixer yang sesuai jenis dan peruntukannya untuk bread ya, untuk roti maksudnya. Di mana kalau dengan alat ini kita ngaduknya hasil rotinya itu jadi bisa kayak kapas gitu. Nggak perlu pakai BTP, nggak perlu tambahan lain yang ya memang diizinkan, tapi lambat laun itu akan mempengaruhi kita di tubuh kita menjadi tidak baik. Ataupun kalau kita lagi membuat roti yang gluten free, kita membuat roti untuk anak-anak yang autis, untuk anak-anak yang Down syndrome. Nah, kita punya beban moral bahwa kita nggak hanya buat asal laku, enggak, kita juga ingin bahwa orang-orang yang istimewa itu tadi, adik-adik yang istimewa itu tadi juga bisa mengkonsumsi makanan yang enak dan tidak membahayakan untuk tubuhnya. Makanya mixer pun ada beberapa macam. Ada mixer yang seperti ini memang khusus untuk bread. Jadi kalau nanti Anda lihat jalan-jalan ke mall, itu yang katanya Pak Ludi yang untuk bread ya. Apakah ini bisa untuk yang lainnya? Bisa, tapi hasilnya tidak bagus gitu. Ini khusus untuk bread, nggak bisa untuk cake gitu ya. Kalau untuk bread sama untuk cake jadi satu pakai yang biasa, ya nggak ketemu hasilnya. Hasilnya kita harus banyak BTP untuk supaya rotinya ngembang, supaya cake-nya juga jadi bagus, nggak turun, nggak bantat gitu ya. Karena kesalahan di pemilihan alat, di jenis-jenis dan di peruntukannya. Gitu. Ada seperti ini. Kemudian kalau tadi sudah kita bikin adonannya, bikin dough atau adonan rotinya itu di mixer spiral yang tadi saya sampaikan. Kalau mixer spiral itu dia yang jalan itu bowl-nya. Ini bowl-nya yang jalan. Ininya diem gitu. Kalau yang satunya yang planetari itu pengaduknya yang berjalan. Bowl-nya diem. Itu aja sudah bisa menghasilkan yang berbeda dari produk roti yang kita buat. Setelah kita ngaduk di sini sehingga ketemu jadi adonan atau kita bahasanya jadi dough gitu ya. Nah, supaya membantu pengembangannya kita menggunakan sebelah kiri ini yang ada kayak jamnya ini ya. Ini namanya prover gitu. Kita masukkan di sini. Kalau dulu itu setelah diaduk dibiarkan ditutupin pakai plastik, ditutupin pakai lap basah supaya dia berkembang dan butuh waktu.
45 sampai 1 jam. Nah, kalau menggunakan alat prover ini, mengembangkan kita nggak harus terlalu banyak vermipan, nggak pakai vermipan pun bisa berkembang. Karena kita pakai metode di prover ini gitu ya. Setelah mengembang, langsung kita oven di yang di sebelah kanan. Kita langsung oven, masukkan di sini, oven decknya nggak kelihatan ini apa ya, komputernya nggak kelihatan sebelah kanan, ini ada komputernya, tinggal tekan-tekan gitu aja. Ada seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau belum ada, saya berharap apa yang saya sampaikan ini nanti semoga bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Nanti pada saat masuk ke dunia kerja atau pada saat nanti membuka usaha sendiri, gitu ya. Jadi sudah punya gambaran, oh begini, ini cara bekerjanya seperti ini dan sebagainya. Oh, cara sebelum kita beli itu kita memikirkan apa saja. Sama seperti kalau kita beli motor, maunya untuk jalan-jalan masuk ke hutan, tapi kita belinya Vespa, ya keliru berarti gitu ya. Kalau kita mau beli yang untuk hanya di kota-kota, ya kita beli yang kota-kota yang sisinya kecil gitu. Untuk yang jarak jauh, kita bisa beli yang peruntukannya memang untuk jarak jauh yang sisinya lebih besar dan sebagainya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada lagi atau tidak ada yang ingin didiskusikan, saya cukupkan. Saya sekali lagi mohon maaf karena waktunya tidak bisa tepat, bergeser sampai ke hari ini. Saya persilakan kalau dari adik-adik ada yang ingin buka kafe, buka bakery, buka apa aja yang berkaitan dengan makanan, mau diskusi dengan saya silakan, bebas, gratis. Ya, saya lebih suka kalau Anyana saya melihat ada anak-anak muda yang bisa jadi foodpreneur, apalagi kalau kita ngomong gizi, kita ngomong foodpreneur yang di makanan sehat, saya senang gitu ya, melihatnya, dengarnya senang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin live ya. Ya, Pak. Udah selesai, dah? Oh, udah selesai.